Shalom, salam damai bagi kita semua dan selamat merayakan Paskah bagi kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat-Nya hingga hari ini. Kita masih bisa merayakan dan mendapatkan kebaikan di tahun ini. Dan bisa kembali merayakan Paskah bersama-sama di tahun ini dengan keadaan baik-baik saja. Tema kita tahun ini yakni karena bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tuhan menyatakan kekuasaan atas kita serta memberikan kita pengampunan dosa dan menjadi manusia yang layak di hadapannya. Tuhan menjadikan kita sebagai makhluk yang sosial yang saling mengasihi dan saling mencintai dalam berbagai hal yang terjadi. Mari saudara-saudari kita mengikuti ibadah ini dengan berkat dan kuasa Tuhan. Mari dalam menyambut ibadah kita, mari kita bernyanyi di Kitab Nenden nomor 242, Sendah Hari Paskah ayat 1 dan 2 saja. Sendah hari Paskah meriah ukur ta, Yesus enggo keke kangkas kuasana. Sendah hari Paskah malam mateta, Yesus enggo keke nebusi dosa. Haleluya, oh haleluya, Yesus enggo menang kita senang. Surah haleluya, oh haleluya, Yesus enggo menang kita senang. Ngerayakan Paskah bas kegeluhan, Yesus disaksikan bas perbahanan. Maka kena rahen ras pengarapan, Yesus disaksikan rasi pembarkan. Surah haleluya, oh haleluya, Yesus enggo menang kita senang. Surah haleluya, oh haleluya, Yesus enggo menang kita senang. Kebaktian Paskah ini dimulai dalam nama Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, dengan kemuliaannya dan dalam nama Yesus Kristus. Kasih Allah yang diberikannya untuk menyelamatkan manusia dari kuasa dosa dan di dalamnya dalam nama Roh Kudus, yang menuntun kita ke dalam kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Saudara-saudari, Allah Bapa kita yang penuh kasih senantiasa melindungi kita, sama halnya seperti bangsa Israel yang dilepaskan dari perbudakan Mesir, sehingga bangsa Israel menjadi bangsa yang bebas. Perbuatan Allah kepada kita mengembalikan kehormatan dan juga kedaulatan hidup bangsanya. Allah memberikan kehidupan baru dan kehormatan baru kepada bangsanya. Dalam menyambut itu kita bernyanyi Kidung Jemaat 408 ayat 1 saja. Di jalanku diiringi oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia pendukku? Diberi damai sendiri asal iman
Allah mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Kedatangan Yesus Kristus yaitu untuk menebus dosa-dosa manusia, sekalipun kita tidak layak di hadapannya. Perbuatan dan perkataan kita menunjukkan bahwa kita tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi kekurangan serta dosa-dosa kita tidak diperhitungkannya. Wafatnya Yesus memberikan kita arti bahwa Yesus rela mati demi manusia untuk hidup yang kekal. Ia menumpahkan darahnya agar membersihkan tubuh kita dari pengaruh dosa. Kasih karunia Yesus memberkati kita, hubungan dan memperbaiki kesalahan yang kita perbuat kepadanya, agar kita layak di hadapannya. Mari menyambut kata tersebut kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 178 ayat 1. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih Juru Selamat yang menebus manusia. Allah kita merupakan Bapa yang penuh kasih dan karunia. Ia meninggalkan kemuliaannya untuk datang ke dunia, menyelamatkan manusia. Ditahankannya memakai mahkota duri, diludahi, disiksa dan menanggalkan mahkota kemuliaannya. Ia rela menerima mahkota kemuliaannya ditanggalkan demi kehidupan kita yang kekal. Dia membersihkan tubuh kita dari kubang-kubang dosa serta mengasihi kita. Mari kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1. Marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Allah. Oh Tuhan, kami menyadari kesalahan kami. Seringkali kami tidak menghargai perbuatan-Mu yang baik. Seringkali kami lupa bahwa Engkau telah menebus dosa-dosa kami dengan darah-Mu, agar kami melakukan perbuatan baik, tetapi perbuatan kami yang tetap berumuran dosa. Mari kita bernyanyi di Kidung Jemaat nomor 28 ayat 1 saja. Yesus Tuhanku, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Ya Allah, kami menyadari sesungguhnya kami tidak layak menerima keselamatan dari Tuhan karena hidup kami dikuasai dosa-dosa. Dosa merusak kehidupan kami, hidup kami dipenuhi ketakutan, kecemasan, dan perasaan bersalah, membuat kami hidup dalam kekhawatiran. Rasa kepercayaan diri kami hilang di hadapan-Mu untuk melakukan kehendak Tuhan.
Bapa, kami tidak sanggup melawan dosa itu. Tolong kami ya Tuhan agar kami sanggup di hadapan-Mu dan layak berada bersamamu. Kita bernyanyi di Kidung Jemaat nomor 29 ayat 3 saja. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Ya Tuhan, saya sebagai kepala keluarga masih kurang memahami dan menghargai status kami sebagai imam di dalam rumah tangga kami. Kami tidak menjadi teladan sehingga kehilangan wibawa sebagai imam, dan terkadang kami tidak sanggup membawa keluarga kami dekat kepadamu. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, kami sebagai ibu rumah tangga seringkali tidak sanggup menjalankan tugas kami dengan baik. Kami memalingkan diri kami dari-Mu sehingga kami khawatir dalam memenuhi kehidupan kami. Di dalam kesesakan kami lupa berserah kepadamu, membuat kami lemah dan mudah jatuh ke jalan yang tidak benar. Ya Tuhan, tolonglah kami, hapuskanlah dosa kami agar kami sanggup menjalankan kewajiban kami sebagai ibu rumah tangga. Ya Tuhan, kami sebagai anak di tengah keluarga sering berbuat dosa, sering tidak menghargai status kami sebagai anak, sering berbuat buruk dan membuat orang tua kami sedih. Hati kami penuh dengan keinginan daging dan sering mengandalkan kekuatan duniawi. Ya Tuhan, hapuskanlah dosa kami. Ya Tuhan, kami menyadari dan mengetahui kesalahan yang kami perbuat. Tangan kami yang telah memakukan-Mu di kayu salib, darah-Mu tertumpah untuk dosa-dosa kami. Ya Tuhan, kami tidak sanggup menatap wajah-Mu. Kami tidak berani menghadap Engkau. Dosa kami terlalu banyak untuk Kau ampuni. Ya Tuhan, tolonglah hamba-Mu ini. Hapuskanlah salah dari dosa kami. Kembalikanlah kami ke jalan-Mu ya Tuhan. Ubah hidup kami menjadi lebih baik dan menjalankan perintah sesuai dengan kehendak-Mu. Mari kita bernyanyi di Kidung Jemaat nomor 42 ayat 1 saja. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Berita pengampunan dosa. Tuhan berkata kepada jemaat yang mengaku dosa dan tunduk di hadapannya, Aku tidak membiarkan kamu mati dalam dosa. Aku rindu kamu mengakukan dosa-dosamu, sebab aku adalah Tuhan Allahmu yang setia dan mengasihi setiap orang yang mengakui dosanya, dan tidak mengingat serta memperhitungkan kesalahan saudara-saudara. Aku datang buat orang berdosa, kematianku adalah menyelamatkan kamu. Aku menanggalkan kemuliaanku di surga, agar supaya bisa lebih dekat bersamamu dan mensejahterakan kamu dan hidup. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu hingga hari ini kami masih bisa
bersama-sama mendengar firman Tuhan. Berkatalah kami supaya apapun yang kami dengarkan dari firman-Mu ini bisa menjadikan kekuatan bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Firman kita kali ini diambil dari Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Tema kita kali ini adalah karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Subtemanya itu adalah hidup ini hanya untuk Kristus. Ya, di dalam kehidupan kita di dunia ini seringkali kita menghadapi berbagai keadaan kehidupan, baik suka maupun duka, baik kehidupan yang sulit maupun mudah. Ya, keadaan membuat kita untuk memilih baik itu masa depan kita, pekerjaan kita, bahkan tugas dan pelayanan kita. Apalagi kita diperhadapkan dengan dua pilihan yang sangat berat untuk kita tentukan. Salah satu contoh yang bisa kita lihat adalah bagaimana Paulus yang berada di penjara, ya, yang berada di penjara saat itu, yang jika kita melihat dari sisi manapun, penjara pasti tidak enak begitu, pasti tidak bisa melakukan hal yang bebas. Tapi jika kita lihat dari Paulus bahwa dia bersemangat, dia selalu percaya kepada Tuhan, dia selalu berserah kepada Tuhan, dan meskipun dari penjara itu tidak memutuskan pikirannya, itu tidak memutuskan pelayanannya untuk keluar. Meskipun dari penjara dia tetap menuliskan surat-surat untuk jemaat-jemaatnya yang di luar sana, serta selalu percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik dan akan selalu percaya kepada Tuhan, dan dia tidak akan pernah meninggalkan Tuhan, dan dia akan selalu diberkati oleh Tuhan begitu. Paulus menjalani kehidupannya dengan betul-betul mengarah kepada Kristus, sehingga apabila dia mau dihukum mati pun dia tetap percaya bahwa kehidupan yang berjalan bagi Kristus akan menjadi sebuah keuntungan apabila dia sudah mati. Jadi di sini kita belajar bahwa apabila kehidupan kita betul-betul kita landaskan kepada Tuhan dan menjalani dengan baik dengan kasih Kristus, kita tidak perlu takut dengan masa depan yang bahkan sampai kita mati, karena kita percaya kepada Tuhan bahwa apapun yang disiapkan Tuhan itu sudah terbaik. Apapun yang sudah direncanakan itu adalah rencana yang terbaik. Karena kita sudah menjalani kehidupan yang benar, dan pasti Tuhan akan menyelamatkan kita. Pahamilah bahwa apapun masalah yang kalian hadapi, apapun masalah yang Tuhan berikan kepada kalian, dalamilah masalah itu. Dan selalu berusaha dan berharap kepada Tuhan, apapun yang Tuhan berikan, terima dengan sukacita dan berkat Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu, kami telah mendengarkan sebagian dari janji-janji-Mu Tuhan. Berkatilah kami supaya apapun yang kami harapkan kepada Engkau, semua bisa berjalan dengan baik, dan Engkau bisa memberkati kami, anak-anak yang penuh dosa ini Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Dan pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persembahan. Firman Allah yang menjadi dasar kita memberikan ucapan syukur adalah, haruslah kamu ingat dan mematuhi undang-undang yang diperintahkan Musa kepadamu. Kasihlah Tuhan Allahmu, lakukanlah yang berkenan di hatinya, jalankanlah perintahnya dan patuhilah kepadanya, dan permuliakanlah dia dengan segenap hati dan jiwamu. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 403 ayat 2 dan 3 saja. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi
tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru, berilah dengan limpah ruah, agar genap sabdamu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Ya Tuhan, pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih atas berkat yang sudah Kau limpahkan kepada kami. Dengan berkat itu, membuat kami dapat berkumpul bersama dalam memuji nama-Mu. Terlebih, kami juga sebagai manusia mempunyai begitu banyak kekurangan dan sering berbuat dosa, baik disengaja maupun tidak. Namun, Engkau tetap mengasihi dan mengampuni kami, layaknya seorang ayah dan juga anaknya. Terima kasih kami panjatkan kepadamu Tuhan, karena Engkau telah mengutus Yesus untuk menyelamatkan kami dari kubangan dosa. Engkau telah mencintai kami dengan luar biasa dan memberikan suatu pengorbanan yang sangat sempurna. Kami memohon kepada Engkau agar gereja dapat terus hidup di tengah masyarakat serta bisa memberikan sebuah semangat iman kepada jemaatnya meskipun melalui kegiatan peribadahan online. Kami pula memohon kepadamu Tuhan, agar negara tempat kami tinggal ini dapat secepatnya pulih dalam menghadapi gejala pandemik ini, agar kami dapat dengan penuh sukacita memuji nama-Mu. Dan berikanlah hikmat kepada pemimpin negara kami, agar mereka dapat mengatasi segala masalah yang ada di negara kami, baik itu dari dalam ataupun luar negara kami. Kami juga memohon kepadamu supaya para anak-anak sekolah, kuliah, maupun para pekerja dapat diberikan kekuatan agar mampu menjalani hidup di masa pandemi ini. Sebenarnya masih banyak permohonan yang ingin kami sampaikan. Namun, dikarenakan adanya batasan waktu yang kami miliki, mungkin hanya beberapa permohonan saja yang dapat kami ucapkan kepadamu. Biarlah doa ini dapat menjadi kehendak-Mu, sehingga dapat menjadi sesuatu kekuatan bagi kami dalam menjalani segala cobaan hidup. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan tetap dekat dengan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur. Amin. Janji dan komitmen. Allah sudah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Kematiannya memberikan kehidupan baru bagi kita dan memberikan jaminan keselamatan bagi kita. Apa jawabmu? Dengan keyakinan teguh, hidupku tetap di dalam Kristus Juru Selamatku. Aku tidak pernah meninggalkan Dia. Kujadikan Dia jadi sumber kekuatan dalam menghadapi pergumulan hidup. Kematian Yesus Kristus membersihkan kita dari pengaruh dosa, agar kita layak di hadapan Allah dan juga layak menjalankan pekerjaan Tuhan, memberitakan kabar baik bagi semua orang. Apa jawabmu? Aku melupakan kehidupanku yang lama, yang penuh dosa, dan aku berjanji memberitakan kabar baik, karena Allah sungguh baik di sepanjang hidupku. Tubuhku kuberikan kepadanya menjadi persembahan yang hidup di hadapan Allah. Allah menyerahkan dirinya supaya kita diselamatkan, rasa sakit ditanggungnya agar kita mendapatkan sukacita. Apa jawabmu? Aku berjanji menyerahkan tubuhku untuk pekerjaan Tuhan, mengenalkan Kristus kepada semua orang, agar mendapatkan keselamatan dari Allah. Saya berjanji
untuk menyaksikan bagi semua orang bahwa Allahku adalah yang baik. Mari kita bernyanyi untuk memperteguhkan janji dan komitmen kita. Kita bernyanyi dalam Kidung Jemaat nomor 369 ayat 1 saja. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pinta kau selalu dekat, ya Tuhanku. Di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Pengutusan berkat. Pergilah ke penjuru dunia, beritakanlah, Yesus sudah mati untuk menebus dosa-dosa manusia, agar semua orang yang percaya dapat menerima keselamatan. Terimalah berkat dari Allah. Aku Tuhan Allahmu yang memilih engkau menjadi hambaku. Aku memberkati engkau dan melindungi engkau, serta menguatkan engkau untuk melakukan yang aku berkenan. Aku tetap menyertai engkau sampai akhir zaman. Amin. Amin.